Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari Vision You. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Gengs, melanjutkan pembahasan vlog yang sebelumnya. Kali ini pembahasannya berjudul Check and Recheck pilihan kita sesering mungkin. Kenapa gengs? Karena sudut pandang kita yang di vlog sebelumnya disebutkan memiliki efek lanjutan. Efek lanjutannya terhadap sudut pandang kita adalah sudut pandang itu membentuk keyakinan, gengs. Dan keyakinan itu berpengaruh terhadap ekspektasi kita, berpengaruh terhadap harapan kita. Dan harapan kita ini mempengaruhi tindakan kita. Serta tindakan kita ini tentunya mempengaruhi kinerja ataupun hasil. Geng, sebagaimana diketahui bahwa sudut pandang adalah opini seseorang dalam menerjemahkan sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa orang, bisa berupa benda dan lain sebagainya. Bisa sebuah peristiwa. Nah, sebagaimana diketahui bahwa fakta yang sama ternyata tidak selalu menghasilkan satu sudut pandang yang sama. Sebagaimana yang dibahas di vlog sebelumnya. Jadi satu fakta tidak menghasilkan satu sudut pandang yang sama ternyata. Apalagi terdapat banyak fakta yang berbeda di seputar kita ini. Bahkan kalau di zaman sekarang, fakta-fakta yang berbeda itu bentuknya adalah hoax. Akibatnya apa? Satu fakta aja bisa menghasilkan 2-3 sudut pandang, apalagi kita ini terdiri, di seputar kita terdiri banyak fakta. Udah itu fakta-fakta yang ada ini bersifat hoax pula. Maka bisa dibayangkan betapa kisruhnya situasi yang kita hadapi dengan berbagai sudut pandang. Dan sudut pandang ini membentuk sebuah keyakinan. Nah, gengs, di vlog sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya mau cerita tentang kisah pertempuran klasik antara dua merek besar, yakni Coca-Cola dan Pepsi. Ini terkait dengan perubahan sudut pandang, bagaimana seorang pemimpin merubah sudut pandang anak buahnya. Ceritanya, geng, Coca-Cola sama Pepsi itu adalah dua petarung tangguh, di mana Coca-Cola adalah market leader, pemimpin pasar. Sementara Pepsi mencoba untuk mengusik pemimpin pasar, bahkan mengalahkan pemimpin pasar dan menempati posisi pertama, mengalahkan Coca-Cola. Nah, ceritanya, gengs, Pepsi ini petarung tangguh, bukan petarung ecek-ecek. Gebrakan di pasarnya luar biasa. Sehingga setiap meeting, Coca-Cola itu selalu terfokus pada strategi bertahan. Karena serangannya yang luar biasa dari Pepsi. Jadi fokus strateginya Coca-Cola adalah bertahan menahan serangan si Pepsi. Setiap diskusi, konten diskusinya adalah strategi bertahan. Tidak ada strategi yang lainnya selain strategi bertahan. Nah, ini suatu saat mengusik pimpinan tertinggi dari Coca-Cola. Kenapa? Setiap kita meeting selalu pembahasannya fokusnya adalah strategi bertahan. Dan bawahannya selalu memberikan alasan yang tepat. Kenapa kita strateginya selalu strategi bertahan? Karena kita faktanya adalah market leader. Dan faktanya kita punya penantang yang tangguh, yakni Pepsi. Karena kita harus mempertahankan pasar kita, maka kita harus bertahan. Nah, jadi faktanya diterjemahkan menjadi sebuah pesan bahwa strateginya harus bertahan. Benar, ada muatan kebenaran di situ tentang strategi bertahan. Karena faktanya punya petarung tangguh, pesaing tangguh, yakni Pepsi. Nah, gengs, sekali lagi pimpinan tertingginya merasa terusik. Kenapa kok strateginya bertahan? Tapi pada saat ditanya seperti itu, selalu sudut pandang yang disampaikan adalah muatannya ada benarnya. Akhirnya suatu saat sang pemimpin pada saat di meeting berikutnya itu bertanya seperti ini, gengs. Coba siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan saya? Berapa pangsa pasar Coca-Cola di perut manusia dunia? Ingat bahwa perut ini isinya macam-macam. Kalau kita bicara tentang cairan, isinya itu cairannya macam-macam di perut ini. Mulai dari air mineral dimasukkan dalam perut, kita minum, alkohol, terus sari buah, lalu kopi, lalu teh, susu. Nah, coba siapa di antara kalian yang bisa menjawab? Berapa pangsa pasar Coca-Cola di perut manusia dunia? Bawahannya sang pemimpin tadi, pada saat sang pemimpin mengajukan pertanyaan seperti itu, toleh kiri, toleh kanan, agak kaget. Kenapa sang bos memberikan pertanyaan seperti ini? Setelah sekian lama menunggu, ada seseorang yang menjawab. Kalau dihitung-hitung, berapa pangsa pasar Coca-Cola di perut manusia?
rasanya tidak besar, kecil. Berapa kecil menurutmu? Ditanya lagi oleh sang pemimpin. Sekian. Nah sekarang itu kecil. Itu di perut manusia Amerika atau perut manusia dunia? Ya kalau di perut manusia Amerika kecil. Kalau di keseluruhan perut manusia dunia ya sangat kecil. Lalu pemimpinnya mengajukan pertanyaan lagi. Lalu apakah kita market leader kalau begitu? Nah bawahannya kembali lagi toleh kiri kanan. Sambil geleng kepala. Enggak, we are not market leader. Kata sebagian bawahannya yang lain. Nah, apakah dengan demikian, apakah strategi kita masih bertahan? Nah, disitulah baru mulai terjadi pencerahan. Gengs, moral message-nya adalah gini, gengs. Kalau kita mau merubah sudut pandang seseorang, berikan fakta yang berbeda dengan fakta yang awalnya dijadikan pegangan. Kalau tadi, kenapa strategi bertahan? Karena basisnya adalah fakta geografis daratan Amerika. Posisi Coca-Cola di Amerika, daratan Amerika. Nah, sang pemimpin menarik anak buahnya dari berpikir daratan Amerika menjadi perut masyarakat Amerika bahkan dunia. Jadi daratan vs fakta perut. Ya, ini menarik gitu ya. Jadi kalau kita mau menggeser sudut pandang seseorang, maka sajikan fakta yang berbeda. Jangan menyalahkan sudut pandang yang dipegang oleh seseorang tanpa memperhatikan basis faktanya. Jadi pertama harus ketahui sudut pandangnya itu basis faktanya apa, selanjutnya kasih fakta yang berbeda supaya bisa menggeser sudut pandang. Karena dengan pergeseran sudut pandang, keyakinan bisa berubah, ekspektasinya bisa berubah, tindakannya bisa berubah dan tentunya akan menghasilkan hasil yang berubah. Nah, gengs, ceritanya setelah sang pemimpin tertinggi Coca-Cola menyatakan itu, ya, akhirnya berubahlah keyakinan dari pengelola bisnis pemangku jabatan, ya, yang sebelumnya adalah strategi satu-satunya adalah strategi bertahan, berubah menjadi strategi yang berbeda, yakni strategi ofensif. Yang disebut diantaranya adalah globalisasi Coca-Cola. Muncullah satu ide untuk vending mesin yang ditaruh di tempat-tempat publik. Di apartemen, di sekolahan, di rumah sakit, dan lokasi-lokasi publik lainnya dengan vending mesin yang mereka ciptakan. Nah, gengs, apa yang terjadi? Yang terjadi Coca-Cola semakin jauh meninggalkan Pepsi. Jadi, geng, hati-hati dengan sudut pandang kita. Dan kalau kita ingin merubah sudut pandang orang-orang di seputar kita, maka jangan hanya berfokus pada satu fakta, sajikan fakta yang berbeda. Atau cara yang kedua adalah sebagaimana di vlog sebelumnya, yakni dengan membahas efek samping, efek lanjutan dari sudut pandang, dan ini efek lanjutan sudut pandang yakni keyakinan, ekspektasi, tindakan, dan kinerja. Nah, ilustrasi tentang keyakinan, Gen. Keyakinan ini akhirnya apakah kita memilih keyakinan yang kita ini kan, tidak bisa atau bisa, ya? Atau kita bentuknya can ataukah kan, bisa ataukah tidak bisa keyakinannya. Nah, itu semuanya berasal dari sudut pandang sebetulnya. Apakah kita akhirnya membiarkan diri kita terlimitasi ataukah tidak? Itu tergantung dari sudut pandang kita. Apakah kita pesimis ataukah optimis? Itu sekali lagi tergantung dari sudut pandang kita. Seringkali kita cuma pengen merubah pesimis menjadi optimis, tapi tanpa melalui perdebatan sudut pandang. Semestinya dimulai dari bagaimana seseorang memiliki sudut pandang. Reasonnya apa? Ya, fakta di baliknya itu apa gitu ya. Baru kita bisa menggeser pesimis ataukah optimis gitu ya. Keyakinan ini tentunya sekali lagi akan mempengaruhi ekspektasi. Apa itu pengaruh ekspektasi di sini adalah apakah kita ekspektasinya itu modelnya SMART ataukah modelnya SMIT ya. Bagi gengs yang baru bergabung, istilah SMART atau SMIT itu apa? Silahkan mengakses ke vlog kami yang sebelumnya. Apakah pilihan kita itu tidak ada ekspektasi atau ekspektasinya rendah? Itu tergantung dari keyakinan. Dan keyakinan itu tergantung dari sudut pandang. Dan tentunya ekspektasi ini mempengaruhi tindakan kita. Apakah tindakan kita pilihannya adalah status quo ataukah status quo itu hanya mengikuti apa yang ada ataukah kita orangnya inovatif? Apakah kita slow mover, ya, bergerak lamban ataukah kita menjadi agile, bergerak lincah, ya, ataukah kita berhenti
atau tetap bergerak. Nah, ini adalah sekali lagi tindakan itu tergantung dari ekspektasinya. Ekspektasi tergantung dari keyakinan dan keyakinan tergantung dari sudut pandang. Nah, gengs, kenapa kita harus memperhatikan cek and recheck pilihan kita? Karena di sudut pandang itu ada pilihan, ada berbagai pilihan sudut pandang. Di keyakinan ada pilihan, di ekspektasi ada pilihan, di tindakan ada banyak pilihan. Maka kita harus cek and recheck dan dilakukan sesering mungkin. Kenapa kok dilakukan sesering mungkin? Karena banyak gangguan, geng. Untuk di sudut pandang aja banyak gangguan, banyak distorsi, banyak fakta. Fakta mana yang mau kita pilih? Nah, itu gangguannya. Hoax atau enggak? Nah, itu kan gangguan. Ya, keyakinan ada pilihan, kan, oke, terlimitasi atau tidak, ada pilihan. Dan ada orang-orang lingkungan kita yang mayoritas akan mendorong kita menjadi orang biasa-biasa saja. Itu yang menyebabkan kita sering terdistorsi di tahapan keyakinan, di tahapan ekspektasi, di tahapan tindakan. Maka harus dilakukan check and recheck sesering mungkin. Nah, check and recheck bagaimana kita mengelola 7 komponen pengelolaan diri kita. Ya, yang sudah kita bahas sih baru 2 komponen pengelolaan diri. Dan 1 kompetensi dari 5 kompetensi hierarki. Masih banyak yang harus kita bahas. Kenapa kita harus check and recheck pilihan kita? Karena di seputar kita ini terdapat banyak pilihan. Kenapa harus dilakukan check and recheck sesering mungkin? Karena ada banyak upaya distorsi di setiap tahapan yang ada. Tahapan sudut pandang, keyakinan, ekspektasi, tindakan. Itu banyak distorsi. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang seputar kita untuk mendistorsi. Maka harus dilakukan check and recheck sesering mungkin. Oke, gengs, cukup sekian dulu vlog kali ini. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, agar dari diri kita selalu terpancar energi positif dimanapun kapanpun. Gengs, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Terima kasih, sampai ketemu di seri vlog berikutnya.